Minasan konnichiwa, kembali lagi dengan saya Aji dari LPK Yasui Abadi. Untuk kali ini, video kali ini adalah video seri pembahasan soal-soal GLPT, GLPT ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang soal N5. Oke, kali ini kita sudah bawa untuk soal ini sampel. Di sini ada mondai shu, mondai. Kalau ini rei, ya maaf tadi ini mondai rei. Di sini berarti rei itu contoh, ya. Untuk mondai itu soal. Jadi contoh soal. Di sini ada N5. Untuk N5 di sini adalah level yang paling terakhir ya. Jadi level yang paling terakhir. Jadi ada N1, N2, N3, N4 dan N5. Untuk kali ini kita akan membahas yang N5. Terus di sini ada Gengo, Chishiki. Ya, Gengo Chishiki, Gengo Chishiki. Gengo di sini adalah bahasa, ya, bahasa. Di sini pengetahuan. Jadi pengetahuan bahasa. Terus di sini ada emoji, koi. Ya, moji koi. Berarti di sini adalah apa? Karakter kosakata. Tentunya dalam soal JLPT itu ada 3 item ya. Salah satunya di sini ada moji koi. Setelah mojigoi kita masuk ke bumpo dan dokai. Setelah dokai, listening ya. Untuk pertama kita masuk ke mojigoi, yaitu apa? Karakter kosakata atau pembendaharaan kosakata boleh. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, saya akan menjelaskan tentang sistem di soal N5 JLPT ini. Untuk pertama, ya, biasanya kita masuk ke soal moji goi. Di sini ada biasanya itu ada jumlah dari tes kanji yang pertama. Di sini ada jumlahnya 12, sekitar 12. Di sini menemukan cara baca kanji ya dalam hiragana. Terus yang kedua itu ada menemukan penulisan kosakata dalam kanji atau kata kana. Terus yang ketiga di sini ada menemukan kosakata untuk melengkapi kalimat berdasarkan konteksnya. Keempat, menemukan kosakata yang memiliki kedekatan arti ya. Jadi nomor 2 tadi ada 8 item. Nomor 3 ada 10 soalnya ya. Nomor 4 ada 5 soalnya. Jadi pertama 12, kedua 8, 3 10, yang keempat 5. Tapi karena kali ini kita hanya pakai sampel ya, kita ambil secara acak. Oke. Nah, setelah itu biasanya kita masuk ke grammar atau bumpo. Bumpo di sini terdiri dari pertama bumpo ada 16 soal melengkapi kalimat dengan kata yang benar sesuai format pola kalimat. Untuk yang nomor 2 biasanya grammar. Yang kedua di sini merangkai kalimat dengan susunan yang benar.
Nah, terus yang ketiga di sini ada teks grammar atau menemukan kata yang tepat untuk melengkapi teks bacaan. Untuk berikutnya di soal reading atau dokai. Dokai di sini yang pertama biasanya itu menjawab pertanyaan sesuai dengan isi bacaan pendek. Terus yang kedua biasanya menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan yang sedikit agak panjang. Terus yang ketiga biasanya mencari isi dari teks yang bersifat informatif seperti brosur, pengumuman dan sebagainya. Terus berikutnya ada soal listening atau jokai. Nah, di sini biasanya yang pertama soalnya itu ada memahami isi percakapan secara menyeluruh, ya. Terus yang kedua memahami poin percakapan. Yang ketiga biasanya ada menguasai pengetahuan bermacam ungkapan kata kerja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus keempat memilih respon atau spontan ya yang tepat sebagai jawaban dari sebuah pernyataan yang ada dalam listening. Ya, oke. Ya. Mungkin perkiranya seperti itu saja. Mungkin di sini untuk saya tambahkan di sini untuk listening biasanya di N5 ini waktunya itu 30 menit. Sedangkan untuk reading dan grammar ya atau bungpo itu 50 menit. Sedangkan untuk vocabulary pembendaharaan kosakata itu ada 25 menit. Jadi totalnya berapa? 50 tambah 25 tambah 30 berarti 105 menit ya. Jadi dalam 105 menit kita sudah selesai harus selesai mengerjakan soal N5. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, soal yang pertama. Mondai 1 nani no kotoba wa do yomimasu ka? Ya. Do. Yang ingat di sini ya sebelum kita mengerjakan tuh kita biasakan untuk membaca soal perintah menjawab soalnya. Di sini do itu apa? Do itu bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, kotoba itu apa? Kosa kata. Ya, jadi bagaimana cara membaca kosakata yang ada dalam garis bawah di sini. Terus 1, 2, 3, 4 から一番いいものを一つ選んでください。選んでください。Kudasai berarti kalimat perintah. Ya. Erande dari kata erabimas berarti memilih. Oke? Jadi ya bagaimana cara membaca kosakata yang ada dalam yang di bawahnya terdapat garis bawah. Ya, tolong ya pilih salah satu hitotsu ya, satu buah mono ya, sesuatu yang baik, yang paling baik. Ichibang itu paling atau istilahnya paling tepat. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Oke, di sini ada nomor 1, ichibang. Nani ya. Nani kuruma desu ne. Desu ne. Di sini ada desu ne. Ini suatu pola untuk menegaskan ya, penegasan. Ya, pola penegasan. Terus kuruma itu apa? Mobil ya. Ini mobil. Nah, di sini apa? Ya, oke, kita langsung saja masuk ke jawabannya. Di sini ada atarashii. Kita pernah dengar ya? Ya, atarashi itu apa? Baru. Nomor 2, adarashii. Agak mirip-mirip, tapi di sini salah ya. Ada danya. Berarti jawaban nomor 2 salah. Nomor 3, aratashii. Ini juga kebalik. Ya. Harusnya ke sini. Jawabannya nomor 3 itu salah. Di sini nomor 4, aradashii. Ya, ini juga salah. Jadi jawabannya tepat itu apa? Nomor 1. Jadi artinya apa? Ya,
Kuruma mobil, atarashi baru. Berarti kuruma yang baru, ya. I-nya itu sebagai yang, ya. Kuruma yang baru desne, ne sebagai penegasan. Kurumanya baru ya, gitu. Jadi jawabannya nomor 1. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 2. Minasang, di sini ada nani nani. Nani nani. Ya, di sini ada kanji. Berarti kita disuruh mencari cara baca kanjinya. Ya. Wo, ya. Ingat di sini partikel penghubung antara kata kerja dengan kata benda, ya. Saya hubungkan jadi penghubung antara kata benda plus kata kerja. Di sini ada skete, ya. Kenapa T bentuk T di sini? Karena belakangnya ada bentuk kudasai. Berarti kalau ada bentuk kudasai ini bentuk apa? Perintah, ya. Bentuk perintah, ya. Nani T kudasai, ya. Atau bisa diartikan tolong. Tolong nyalakan titik-titik. Ya, kalau kita menyalakan berarti tentunya berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan dengan listrik. Oke, di jawaban nomor 1 ada tenggi, ya, tenggi. Apa itu tenggi? Ya. Jadi, kalau nomor 1 tidak ada artinya, ya. Untuk nomor 2, tenggi. Tenggi itu apa? Cuaca. Ya, jadi masa kita menyalakan cuaca? Berarti tidak mungkin. Jawaban nomor 2 juga salah. Ya. Terus di sini ada nomor 3. Ada denggi. Ya, kurang tepat juga di sini. Kita salahkan. Jadi jawaban yang nomor 4 ini yang paling betul. Denggi. Denggi itu apa? Lampu listrik, atau bisa disebut juga dengan listrik. Jadi tolong nyalakan lampu listriknya. Begitu. Jawabannya yang betul nomor 4. Oke. Kita masuk ke mondai yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita mengerjakan, biasakan dulu membaca perintahnya. Di sini ada mondai ni nani no kodoba wa do kakimasu ka? Do kakimasu ka? Ingat di sini ada do atau bagaimana. Kakimasu berarti menulis. Bagaimana menulisnya, ya? Kosakata titik-titik atau yang di garis bawahi, ya. 1 2 3 4 から一番いいものを1つ選んでください. Ya, berarti di sini bentuk perintah. Tolong erande itu kata erabimasu. Pilihlah 1 atau salah satu jawaban, ya, di sini. Atau mono bisa diartikan sesuatu, barang atau jawaban kalau di sini. Tergantung fleksibel untuk penggunaannya, tergantung kalimatnya. I, ya, berarti ichibang i. Ichibang itu paling. I itu bagus, benar, ya. Jadi tolong pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari 1 sampai 4. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 3. Di sini ada soto de. Nah, di sini kita nggak usah lihat kalimat yang di belakangnya. Jadi langsung saja soto. Kanjinya seperti apa? Ya, untuk menghemat waktu. 1 kurang tepat. Ya, harusnya ada. Terus di sini untuk belakangnya juga salah. Nomor 2 juga salah. Ya. Nomor 3 juga salah. Yang betul apa? Nomor 4, ya. Jadi soto seperti ini. Oke, ya. Soto de machimashou. Masho. Nani? Masho. Ini bentuk ajakan. Ya, bentuk ajakan. Mari soto de machimashou. Mari kita menunggu di luar. D itu untuk partikel kata kerja. Ya, partikel kata kerja untuk di sini tempat. Jadi tempat plus partikelnya D di sini kata kerja aktif. Ya. Jadi mari menunggu di luar. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 4. Di sini ada hoteru wa yumei desu. Berarti di sini kita disuruh untuk mencarikan
kata kanannya. Kenapa kata kanannya? Karena hoteru itu ambil dari serapan bahasa Inggris atau hotel ya dalam bahasa Indonesia. Berarti yang betul pakai kata kana. Oke, kita masukkan satu persatu untuk ho. Di sini betul ya, betul semua ho-nya. Betul ho seperti ini. Untuk T bagaimana? Ini bukan T tapi ra. Salah berarti nomor 1. Ya, kalau ini betul. Kalau ini masih salah berarti nomor 3 juga salah. Kalau nomor 4 betul. Berarti yang ada di nomor 2 dan nomor 4. Sekarang baru hote. Sekarang berikutnya ru. Ru bagaimana? Yang betul nomor 2. Berarti jawabannya nomor 2. Hoteru. Kalau nomor 4 ini ho-te-ha. Ho-te-ha. Ya. Jadi jawabannya betul hoteru nomor 4. Mudah sekali ya. Oke, jawabannya nih Bang. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor yang berikutnya. Di sini ada mondai-sang. Kita baca dulu. Mondai-sang, nani ni nani wo iremasu ka? Iremasu itu apa? Memasukkan. Ya, memasukkan nani. Berarti apakah yang harus dimasukkan? Ya, apa yang harus dimasukkan ke dalam kolom ya atau tanda kurung ini? Ya, 1 2 3 4 から一番いいものを1つ選んでください. Berarti apa? Harus memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Oke. Berikutnya di sini nomor 5, kita masuk saja langsung ke soalnya. Asoko de taksi. Ya, taksi itu apa? Taksi. Asoko. Asoko itu sana. Sana jauh. Ya. D berarti di sini merupakan suatu partikel apa tadi? Untuk kata kerja aktif, ya. Ya, partikel ya, keterangan tempat kata kerja aktif. Taksi ini, ya, di sini ada taksi itu apa? Kendaraan. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini ada nomor 1. Masuk saja langsung ke nomor 1. Norimashita. Norimashita itu apa? Naik. Ya. Nomor 2, di sini ada agarimasu. Ini juga bisa naik. Berhenti. Terus masuk juga bisa ini. Ya, terus masuk. Ini misalkan ada kalau di percakapan di Jepang itu, misalkan kita bertamu dengan ke rumah orang, pemilik rumah biasanya bilang agate kudasai, tolong masuk, silakan masuk, begitu. Jadi bisa memakai ini agate kudasai. Terus untuk berhenti, contohnya ame ga agarimashita. Hujannya naik berarti berhenti. Ya, seperti itu. Terus nomor 3 di sini ada sukimasu. Sukimasu itu sampai. Dan juga ada lagi menyala. Nyala. Ya. Nomor 4 haimasu. Masuk, ya. Masuk. Ya, jadi yang tepat apa? Untuk haimasu, ya, bisa kita masukkan ke sini ya. Asoko de taksi ini haimasu. Masuk ke taksi di situ, ya. Di sini kurang tepat, ya. Biasanya masuk itu ke ruangan, ya. Ini untuk ke ruangan. Ya. Kalau masuk itu ke ruangan. Jadi nomor 4 jawabannya itu salah, begitu. Berikutnya nomor 3 di sini ada sukimasu. Sukimasu itu sampai.
Nah, takushi ni skimas. Harusnya apa? Sampai di sini itu sebelum skimas itu biasanya tempat. Ya, di sini tujuan tempat. Ya, untuk partikelnya ni. Ya, sedangkan di sini kan kendaraan. Jadi tidak bisa. Jadi jawaban nomor 3 salah. Oke, kita masuk ke nomor 2. Ya, di sini ada naik. Bisa ya, tapi naik di sini bukan naik ke suatu kendaraan. Jadi ini sama saja dengan naik ke suatu ruangan. Ya, jadi jawabannya juga salah. Jadi jawabannya betul nomor 1. Karena apa? Norimas itu naik khusus untuk ke kendaraan. Ya, partikelnya ni karena mendekati suatu objek. Dan untuk di sini ya, di sini ada partikelnya. Ini partikel untuk tempat yang luas atau tempat kejadiannya. Kalau ini taksinya itu sebagai objek atau tempatnya langsung gitu. Tempat aktivitasnya ya mendekati. Jadi jawabannya nomor 1. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 6. Nah, lihat di sini ada gambar ya. Yang satu sedang main gitar, ya. Yang satu sedang belajar sambil memegang telinga ya. Mungkin karena terlalu bising dengan suara gitar di situ, jadi merasa terganggu. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Koko wa nani desu? Koko itu apa? Di sini. Ya. Benkyou dekimasen. Ya, dekimasen itu apa? Tidak bisa. Benkyou belajar. Jadi tidak bisa belajar. Ya, berarti titik-titik tidak bisa belajar. Berarti di sini kita disuruh penyebabnya karena tidak bisa belajar ya. Tidak bisa belajar itu karena apa? Begitu. Oke, di sini dibantu dengan gambarnya. Berarti dia merasa terganggu karena terlalu bising. Berarti kita cari persamaan dari bising. Ya, pertama kita masuk ke jawaban nomor 1. Kurai. Kurai itu gelap. Samui itu dingin. Terus urusai itu berisik. Nomor 4, abunai, bahaya. Jadi jawabannya nomor 3. Mudah sekali kan? Nah, di sini soal-soalnya. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Nah, mondai 4. 何々の文と大体同じ意味の文があります。Ya, 同じ itu sama. Ya, 大体 sebagian besar. Bung itu apa? Kalimat. Ya. Imi itu arti. Jadi ada kalimat yang artinya sama sebagian besar dengan kalimat titik-titik gitu. 1 2 3 4 から一番いいものを一つ選んでください. Berarti di sini perintahnya disuruh mencarikan kalimat yang sama ya. Kalimat yang sama artinya tapi dengan konteks yang berbeda. Kita langsung saja nomor 7 di sini masuk ke nomor 7. Watashi wa depato ni tsutomete imasu. Tsutomete imasu dari kata tsutomeru atau bekerja. Atau bisa dibilang berdinas. Ya. Apa bedanya dengan hatarakimasu? Ya, shigotoshimasu. Kalau hatarakimasu itu lebih condong dia itu jiwa dan raganya ya, pikirannya itu dipakai semua ya
lebih condong ke misalkan ya hatarakimasu di bengkel, ya bekerja di bengkel, terus apa? Misalkan di kuli bangunan, begitu bikin rumah ini dan itu. Tapi untuk sutomimasu itu lebih condong dia mempunyai jabatan berdinas, misalkan dia kerja di DPR, bagian DPR, MPR dan lain-lain. Dia punya gaji yang tetap. Nah, untuk shigoto di sini lebih cenderung dia melakukan suatu kerjaan itu sendiri. Ya, kegiatan kerja itu sendiri. Ya, misalkan dia sedang lagi misalkan mencabuti rumput. Nah, itu dinamakan shigoto shimasu. Oke. Kita masuk ke jawabannya. Di sini ada, lihat di sini nomor 1, 2 dan 3 dari atas sampai sini sama, berarti kita tidak perlu membacanya. Ya. Tidak perlu membacanya. Ya. Berarti ini sama. Kita yang perlu baca di sini adalah yang di bagian belakang. Oke, kita artikan per satu ya. Nomor 1 di sini ada kaimono shiteimasu. Ya, sedangkan di sini bekerja atau berdinas ya. Berarti apa? Kaimono itu apa? Sedang belanja. Ya, kaimono itu belanja. Nomor 2, berarti jawaban nomor 1 salah. Sampo shiteimasu. Sampo itu jalan. Berarti jawaban nomor 2 juga salah. Nomor 3, shigoto shiteimasu. Nah, ini kita skip. Shigoto itu bekerja. Terus nomor 4, di sini ada yasunde imasu. Istirahat. Jadi jawabannya betul apa? Nomor 3. Ya, sedang bekerja. Berikutnya di sini nomor 8. Yube, ya, yube party e ikimashita. Masta itu bentuk apa? Telah. Atau bentuk lampau yang sudah terjadi. Party itu pesta. Ya, dia diambil dari serapan bahasa Inggris ya, party. Yube itu apa? Yube itu tadi malam. Oke, kita masuk ke jawabannya. Berarti tadi malam, kemarin malam telah pergi ke pesta. Oke, di sini ada 1 sampai 4. Lihat di sini. Berarti di sini ya kita garis di sini berarti sama. Kita skip saja, nggak usah dilihat. Jadi kita lihat itu paling depan untuk menghemat waktu di sini. Oke, nomor 1, kino no hiru. Sama dengan di sini apa enggak? Berarti yang dicari ini keterangan waktunya. Ya, persamaan dari keterangan waktunya. Kino no hiru. Kemarin siang. Hiru itu siang. Ya. Kemarin kino. Ya, berarti jawaban nomor 1 salah. Nomor 2, kino no yoru. Kemarin malam. Jadi nggak perlu ngelihat nomor 3 dan nomor 4 pun sudah tahu jawabannya betul apa? 2. Tapi kalau kita mau memastikan kembali, mari kita baca bareng-bareng. Ototoi. Ototoi itu 2 hari yang lalu. Hiru itu siang. Ya, berarti jawaban nomor 3 juga salah. Nomor 4 sama. Ototoi berarti 2 hari yang lalu. Juga salah. Jadi jawabannya betul 2. Kino no yoru party e ikimashita. Kemarin malam telah pergi ke pesta. Oke. Mudah sekali bukan? Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian bungpo.
dan tokai.